Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi linear program pada metode simplex untuk kasus maksimasi. Bentuk standar dari linear programming digunakan dalam metode simplex pada langkah pertama sebelum persoalan diringkas ke dalam bentuk tabel simplex. Untuk aturan bentuk baku model linear programming, yang pertama, semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Yang kedua, semua variabel non-negatif. Dan yang ketiga, fungsi tujuan dapat maksimum atau minimum. Untuk mengubah ke bentuk baku, suatu kendala jenis persamaan lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan dapat diubah menjadi suatu persamaan dengan menambahkan suatu variabel slack atau mengurangkan variabel surplus dari sisi kiri kendala. Batasan dengan tanda lebih besar sama dengan dikonversikan menjadi sama dengan mengurangkan variabel surplus pada sisi kiri batasan. Contoh, 4x1 min 3x2 lebih besar sama dengan 10 menjadi 4x1 min 3x2 sama dengan 10. Batasan dengan tanda kurang dari sama dengan dikonversikan menjadi sama dengan menambah variabel slack pada sisi kiri batasan. Contoh, 7x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 10 menjadi 7x1 tambah 2x2 ditambah s sama dengan 10. Sisi kanan batasan yang bertanda negatif dikalikan pada kedua sisi dengan min 1. Contohnya, 3x1 min x2 lebih besar sama dengan min 8 menjadi min 3x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 8. Langkah-langkah algoritma simplex. Yang pertama, berdasarkan bentuk baku, tentukan solusi awal. Yang kedua, pilih sebuah entering variabel di antara yang sedang menjadi variabel non-basis. Yang ketiga, pilih leaving variabel pada variabel basis. Yang keempat, tentukan solusi yang baru dengan membuat entering variabel dan leaving variabel menjadi non-basis. Dalam kasus maksimasi, jika semua variabel non-basis mempunyai koefisien non-negatif dalam persamaan Z, maka solusi dinyatakan telah optimum. Jika tidak, variabel non-basis dengan koefisien negatif terbesar dipilih sebagai entering variabel. Sedangkan untuk kasus minimasi, variabel yang mempunyai koefisien positif terbesar dalam persamaan Z dipilih sebagai entering variabel. Leaving variabel dan elemen pivot. Leaving variabel adalah variabel yang mempunyai rasio terkecil antara sisi kanan persamaan kendala dengan koefisien bersangkutan yang positif pada entering variabel. Pivot element adalah perpotongan entering kolom dan pivot equation. Perhitungan dalam simplex. Yang pertama, untuk menghitung elemen persamaan pivot tabel baru, yaitu elemen persamaan pivot tabel lama dibagi dengan elemen pivot. Sedangkan untuk menghitung persamaan yang lain termasuk di dalamnya adalah persamaan Z, rumusnya adalah elemen tabel baru sama dengan elemen tabel lama dikurangi elemen entering kolom dikalikan dengan elemen pivot tabel baru. Contoh soal, maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Dengan fungsi batasannya ada 3, yang pertama adalah x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 15, yang kedua adalah 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 28, yang ketiga adalah x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 20. Pada kasus ini kita diminta menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex. Penyelesaiannya, yang pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk bakunya. Kita ubah ke dalam bentuk baku model linear program. Di sini karena kasusnya maksimum dan batasannya adalah menggunakan persamaan kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan variabel slack ke dalam fungsi tujuannya dan fungsi batasannya. Di sini ada 3 fungsi batasan. Karena ada 3 fungsi batasan, maka variabel slacknya juga ada 3. Maka Z-nya seperti yang tadi sudah disebutkan di depan, maka kita tambahkan variabel slacknya. Maka fungsi tujuannya menjadi Z min 3x1 min 2x2 min 0x1 min 0x2 min 0x3 sama dengan
0. Fungsi batasannya kita tambahkan variabel slack. Untuk batasan pertama x1 tambah x2 ditambah s1 untuk variabel slack pertama pada fungsi batasan pertama sama dengan 15. Selanjutnya 2x1 ditambah x2 ditambah s2 untuk fungsi batasan kedua sama dengan 28. Selanjutnya x1 tambah 2x2 ditambah s3, ini variabel slack untuk fungsi batasan ketiga sama dengan 20. Selanjutnya kita buat tabel simplex awal. Caranya adalah kita masukkan dulu fungsi tujuannya. Di sini ada variabel basis, ada x1, x2, lalu ada nilai slacknya S1, S2, S3, solusi, dan nilai rasio. Yang pertama kita lihat dulu untuk fungsi tujuannya adalah Z min 3 X1 min 2 X2 min 0 S1 min 0 X2 min 0 S3 sama dengan 0. Fungsi tujuan ini kita masukkan ke dalam tabel simplexnya. Kita masukkan dulu nilai X1. Nilai X1 adalah min 3. Min 3 kita masukkan ke dalam X1. Selanjutnya min 2 itu nilai X2 kita masukkan ke dalam nilai X2. Lalu S1-nya adalah 0. S2-nya juga 0 dan S3-nya juga 0. Selanjutnya untuk fungsi batasan pertama atau nilai S1. X1-nya adalah 1 nilainya, X2-nya adalah nilainya 1, S1-nya adalah 1 nilainya. Untuk fungsi batasan pertama tidak memiliki nilai S2 dan S3, maka nilainya adalah 0. Selanjutnya, masukkan nilai solusinya adalah 15. Hasilnya adalah 2 dibagi 2, kita masukkan ke dalam living variabelnya, kita gantikan isian di dalam X1, 2 dibagi 2, 1, 1 dibagi 2, 1 per 2, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2, 1 per 2, 0 dibagi 2, 0, 28 dibagi 2, 14. Selanjutnya, bagaimana menghitung persamaan yang lain, termasuk di dalamnya adalah persamaan Z. Rumusnya adalah elemen tabel baru sama dengan elemen tabel lama dikurangi elemen entering kolom dikali elemen pivot tabel baru. Ini adalah nilai isian dari persamaan Z, nilainya tadi adalah min 3, 0, 0, 0, dan 0. Di sini min 3 dikali 1 adalah min 3, min 3 dikali 1 per 2 adalah min 3 per 2, min 3 dikali 0 adalah 0, min 3 dikali 0 adalah 0, min 3 dikali 14 adalah 42. Setelah itu kita hitung, setelah ini ketemu hasilnya di sini, maka tinggal kita kurangkan saja, min 3 adalah 0, min 2 min 3 per 2 adalah min 1 per 2, 0 min 0 adalah 0, 0 min 3 per 2, 3 per 2, 0 min 0 adalah 0, 0 min 4 per 42 adalah 42. Selanjutnya, hasil dari nilai Z yang baru kita masukkan ke dalam tabel yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan nilainya yang baru adalah Z-nya 0, X2-nya adalah min 1 per 2, X1-nya adalah 0, X2-nya adalah min 1 per 2, S1-nya adalah 0, S2-nya adalah 3 per 2, X3-nya 0, dan nilai solusinya menjadi 42. Selanjutnya bagaimana untuk persamaan lain? Caranya sama seperti menghitung persamaan Z. Rumusnya adalah elemen tabel lama dikurangi elemen entering kolom X dikali elemen pivot tabel baru. Ini tadi sudah, ini tabel yang lama. Kita masukkan dulu nilai S1. Nilai S1 adalah 1110015.
Kita hitung dengan menggunakan rumus mencari persamaan S1. Elemen tabel lamanya adalah 1 1 1 0 0 15. Lalu kita kurangi dengan elemen entering kolom X. Elemennya tadi adalah 1, ini ya 1. Lalu kita masukkan dengan elemen pivot tabel yang baru. Elemen pivot tabel yang baru adalah yang tadi sudah kita cari di awal, yaitu 1, setengah, 0, setengah, 0, dan 14. Ini adalah yang tadi ketemu nilainya ya. Untuk nilai kolom tabel barunya sudah berubah, yaitu 1, setengah, 0, 1/2, 0, dan 14. Ini kita masukkan ke dalam sini ya. Lalu sekarang kita hitung. Untuk nilainya adalah 1 dikali 1, 1, 1 dikali setengah, setengah, 1 dikali 0, 0, 1 dikali setengah, setengah, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 14, 14. Setelah kita hitung untuk yang perkaliannya, lalu kita tinggal kurangkan elemen tabel lama dengan elemen entering kolom dikali elemen pivot tabel yang baru. 1 dikurang 1 min 1 0, 1 min 1/2 1/2, 1 min 0 1, 0 min 1/2 min 1/2, 0 min 0 0, 15 min 14 adalah 1. Lalu menghitung persamaan S3, caranya sama seperti menghitung persamaan S1. Di sini untuk S3 adalah untuk nilai S3 adalah 1, 2, 0, 0, 1, 20. Lalu untuk persamaan tabel barunya adalah 1, setengah, 0, setengah, 0, dan 14. Dikalikan juga dengan elemen entering kolomnya yaitu 1. Hasilnya adalah setelah kita kurangi yaitu 0, 3/2, 0, min 1/2, 1, dan 6. Selanjutnya tabel simplex untuk iterasi pertama yang tadi sudah kita lakukan perhitungan menggunakan rumus mencari fungsi tujuan dan fungsi persamaan. Hasilnya adalah tabel barunya. Untuk nilai Z-nya adalah 0, min 1/2, 0, 3/2, 0, dan 42. Lalu untuk nilai S1-nya adalah 0, 1/2, 1, min 1/2, 0, dan 1. Untuk nilai X1-nya adalah 1, 1/2, 0, 1/2, 0, dan 14. Untuk S3-nya adalah 0, X2-nya 3/2, S1-nya 0, S2-nya min 1/2, S3-nya 1, dan solusinya adalah 6. Dari tabel yang tadi sudah kita hitung, kita cek kembali untuk nilai Z-nya apakah masih ada nilai negatif, dan ternyata masih ada, yaitu di nilai X2-nya ya, yaitu min 1/2. Maka tabel simplex pada iterasi pertama atau perhitungan yang sudah kita lakukan tadi untuk mencari tabel baru atau tabel simplex dinyatakan belum optimal. Ya, maka selanjutnya kita lakukan perhitungan kembali, mengulang perhitungan kembali, caranya sama seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ini adalah tabel simplex iterasi kedua. Pertama, maaf ya. Nah, di sini kita lihat dulu. Caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu untuk living variable dan entering variable. Entering variabelnya adalah yang memiliki nilai negatif terbesar. Ini negatif terbesarnya adalah min 1/2. Maka X2 menjadi entering variable atau kolom kuncinya. Lalu untuk living variabelnya yang mana? Living variabelnya adalah kita cari dulu. Di sini untuk mencari living variabelnya kita hitung dulu rasionya ya. Untuk menghitung rasionya, nilai solusi dibagi kolom kuncinya. 1 dibagi 1/2 hasilnya adalah 2, 14 dibagi 1/2 hasilnya 28, 6 dibagi 3/2 hasilnya adalah 4. Maka nilai yang paling besar ada di nilai yang paling kecil rasionya ada di S1, yaitu nilainya 2. Maka yang menjadi living variabelnya adalah S1. Nah, setelah ketemu nilai entering variable dan nilai living variabelnya, lalu elemen pivotnya juga ketemu, di sini nilainya adalah 1/2, kita lakukan perhitungan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Menghitung ulang kembali, nilai Z-nya kita hitung kembali, lalu nilai S1-nya, nilai X1-nya, nilai S3
tiga-tiganya ini kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, maka setelah dilakukan menggunakan rumus yang sama, dihasilkan tabel simplek iterasi kedua. Kita cek untuk tabel simplek iterasi kedua, nilai Z-nya sekarang adalah 0, 0, 1, 1, 0, dan 43. Nah, dari nilai Z ini sudah tidak ada nilai yang negatif. Artinya, tabel simplek ini dinyatakan sudah optimum atau sudah selesai. Nah, solusinya, berdasarkan tabel di atas, maka solusi optimum telah tercapai karena semua variabel non-basis mempunyai koefisien non-negatif dalam persamaan Z. Sehingga didapatkan solusi untuk nilai X1-nya adalah 13, untuk nilai X2-nya adalah 2, dan nilai S3-nya adalah 3. S3 di sini sebanyak 3 menunjukkan adanya sumber daya yang tidak habis dipakai. Baik, untuk Z-nya nilainya adalah 43 maksimum ya. Baik, demikian untuk penjelasan materi kali ini pada bahasan linear program untuk kasus maksimasi dengan menggunakan metode simplek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.